Diawali dengan memperlihatkan para prajurit yang berkeliaran di sepanjang kota bernama Biku. Tujuan dari para prajurit tersebut tak lain untuk menculik para anak-anak. Kemudian terdapat sepasang suami istri yang hendak melarikan diri dengan membawa putranya dan diketahui oleh para prajurit. Si bapak melawan para prajurit tersebut. Namun dengan banyaknya para prajurit yang ia hadapi, si bapak pun tak mampu untuk melawan. Sehingga sang bapak harus menerima kekalahan. Tak lama kemudian, sebuah kepulan asap muncul dan seketika membawa anak tersebut yang bernama Niu. Tak hanya itu, kedua orang tuanya juga harus mati karena terkena kepulan asap. Dan inilah Journey to the West The Bikuland 2021. Scene kemudian dilanjutkan. Sun Wukong, Patkai Wujing dan Biksu Tong kini memasuki kota Biku yang nampak seperti kota mati. Sesaat kemudian terdapat seorang wanita yang tengah digeret oleh para pasukan karena dianggap gila. Sun Wukong yang selalu peduli tak membiarkannya begitu saja, dan ia segera menolong wanita tersebut. Para prajurit berlari ketakutan dengan terbirit-birit. Kemudian Biksu Tong menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di kota ini. Dijelaskanlah jika 2 bulan yang lalu sang raja bertemu dengan seorang wanita yang terkapar di tengah hutan. Wanita itu kemudian dibawanya ke istana dan dijadikan sebagai ratu. Semenjak hari itu keadaan kota mulai memburuk dan semakin kacau. Tak hanya itu, setiap 49 hari sekali para warga diminta untuk menaruh putra-putrinya di sebuah kandang agar mereka dipilih oleh para prajurit dan ditumbalkan pada Dewa Gunung sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkan sang ratu. Bagi anak-anak yang sudah dibawa, sampai detik ini tidak pernah tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Singkat cerita, belum selesai perbincangan mereka, para prajurit yang sebelumnya melarikan diri kembali datang untuk menangkap Biksu Tong dan para murid-muridnya karena mereka dianggap sebagai biang masalah. Patkai berusaha merayu pengawal agar dipertemukan dengan sang raja. Ia bahkan memberikan sebuah imbalan daun emas yang sebenarnya hanya daun biasa yang ia rubah berdasarkan ilmu sihir. Karena tamaknya para prajurit, akhirnya mereka diizinkan untuk bertemu paduka raja. Singkat cerita, mereka pun dipertemukan. Akan tetapi hanya Biksu Tong saja yang dipersilahkan untuk menghadap. Meskipun Wukong sedikit khawatir dengan gurunya tersebut, tapi Wujing meyakinkan untuk tetap tenang karena Biksu Tong saat ini menggunakan jubah anti siluman. Biksu Tong dijamu dengan baik oleh sang raja dan juga ratu. Akan tetapi ketika sang ratu hendak memberikan secangkir minuman untuk Biksu Tong, sang ratu tak bisa mendekatinya, bahkan membuatnya terkejut dan terheran-heran. Dari sini kita tahu jika sebenarnya sang ratu bukanlah seorang manusia melainkan wanita siluman. Karena tak bisa menyentuh Biksu Tong, sang ratu kemudian menggunakan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi raja. Raja yang dalam kendali wanita siluman ini menanyakan pada Biksu Tong mengenai cara agar supaya tetap bisa mempertahankan awet muda. Namun jawaban dari Biksu Tong membuat kaisar murka. Sang ratu kemudian berusaha untuk menenangkan raja. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sang ratu telah mengendalikan sang raja sepenuhnya. Singkat cerita, ratu yang merupakan siluman rebah itu kemudian mendatangi sang kakak yang tak lain merupakan siluman rusa. Diketahui jika selama ini sebenarnya hilangnya anak-anak di kota karena dijadikan sebuah tanaman dan untuk menemukan formula agar bisa tetap awet muda dan abadi. Namun karena hal itu membutuhkan waktu yang lama, siluman rusa kemudian meminta pada adiknya tersebut agar bisa menculik Biksu Tong saja. Setelah itu, ia pun kembali ke kerajaan, namun di sana ia sudah disambut oleh Sun Wukong yang sebenarnya telah mengetahui jika ia adalah siluman. Pertempuran akhirnya berlangsung, guys. Pertempuran yang terjadi membuat Sun Wukong kewalahan karena siluman rubah mendapatkan bantuan dari sang kakak yang tak lain adalah siluman rusa. Tak hanya itu, pertempuran tersebut mengakibatkan Sun Wukong mengalami luka di pipinya. Pertempuran tersebut tak berselang lama karena siluman rusa dan siluman rubah kemudian melarikan diri. Sun Wukong segera kembali ke istana. Ia mengajak gurunya untuk segera pergi dari kerajaan ini, karena jika bertahan maka bahaya akan semakin dekat. Apalagi musuh yang harus mereka hadapi sangatlah kuat dan berjumlah lebih dari 1 orang.
Bukan Biksu Tong namanya jika ia tak bertahan. Biksu Tong menolak karena ia masih akan mengungkap terlebih dahulu mengenai hilangnya anak-anak dari para warga. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sun Wukong, Biksu Tong, Wujing, dan Pat Kai mendatangi Paduka Raja. Wukong meminta pada Raja untuk menandatangani surat tugas perjalanannya mengambil kitab suci. Namun Raja yang masih dalam kendali hawa siluman tak kunjung menandatangani surat tersebut. Kemudian siluman rubah mengatakan jika ia mau membiarkan Raja menandatangani surat tugas itu terkecuali Wukong dan yang lain mau melakukan permainan dengan dirinya. Jika mereka bisa menyelesaikan 4 permainan yang ada, maka mereka akan dibebaskan dan bisa melakukan perjalanan. Sebaliknya, jika kalah maka Wukong harus membiarkan gurunya itu untuk ia bawa. Mendengar ucapan itu, Biksu Tong langsung menerimanya tanpa mempertimbangkan apa yang telah dipikirkan oleh Sun Wukong. Permainan pun segera dimulai. Permainan pertama dimainkan oleh Pat Kai, di mana dalam permainan ini Pat Kai diharuskan menahan nafsunya dari para wanita. Tentu saja Pat Kai yang gila akan perempuan tak bisa menahan hal itu. Pat Kai pun harus menerima kekalahan, padahal yang menggodanya bukanlah para wanita melainkan sebenarnya para pria yang dirubah menggunakan ilmu sihir. Permainan kedua akan dimainkan oleh Wujing. Ia diminta untuk memainkan lempar monyet, yang artinya dengan mata tertutup Wujing harus melewati satu persatu bola-bola yang akan dilemparkan pada tubuhnya. Permainan kedua ini berhasil dimenangkan oleh Wujing dengan kemampuan bela diri yang ia miliki. Kemudian permainan ketiga. Kini giliran Sun Wukong yang akan bermain. Wukong akan berhadapan dengan seseorang yang terkenal dengan sebutan si kaki gesit. Permainannya kali ini barang siapa yang bisa mengambil selendang ratu lebih dulu maka ia adalah pemenangnya. Singkat cerita, ujung-ujungnya Sun Wukong lah yang menjadi pemenang. Selesainya permainan tersebut, Sun Wukong kembali hendak menemui Ratu. Akan tetapi setibanya di tempat awal, Ratu pun sudah menghilang dengan menculik Biksu Tong. Artinya, permainan yang dilakukan sebenarnya merupakan sebuah jebakan agar Wukong dan yang lain lengah dalam menjaga gurunya tersebut. Di tempat yang lain, Ratu Siluman Rubah dan juga Siluman Rusa yang sudah mendapatkan Biksu Tong sedang mengambil darah dari tangannya. Hal itu ia lakukan sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk diberikan pada sang ibu yang saat ini mengalami sakit parah. Ternyata ibu mereka bukanlah siluman melainkan seorang manusia. Sang ibu tak meminum darah tersebut dan justru meminta pada putrinya itu untuk segera bertobat dan menghentikan kegilaan sang kakak. Seketika itu pula sang ibu akhirnya merenggang nyawa. Kembali ke Sun Wukong, Pat Kai, dan Wujing, di mana mereka kini akhirnya tiba di sarang Siluman Rusa. Sun Wukong memerintahkan Wujing dan Pat Kai untuk membebaskan anak-anak yang masih selamat. Sementara ia akan melawan tongkat naga milik Siluman Rusa. Pertempuran singkat pun akhirnya terjadi. Namun kali ini Sun Wukong benar-benar bisa dilumpuhkan. Sampai-sampai ia harus terjatuh ke jurang tempat jiwa anak-anak yang sudah meninggal masih terkurung. Pat Kai dan Wujing segera menyusul Wukong yang kali ini benar-benar telah lemah dan tubuhnya pun hampir berubah menjadi es. Tapi Sun Wukong yang selalu peduli dengan siapapun, ia masih sempat membebaskan para roh anak-anak dengan mengeluarkan jiwa yang terkurung itu. Namun apa yang ia lakukan justru membuatnya semakin melemah dan tak berdaya. Di tempat yang lain, Siluman Rubah kemudian memberitahu sang kakak agar menghentikan semua perbuatannya. Apalagi hal itu merupakan permintaan terakhir dari mendiang sang ibu. Namun pada faktanya kini akhirnya terungkap jika sebenarnya apa yang dia lakukan bukanlah untuk menyelamatkan sang ibu, melainkan untuk memperkuat dirinya sendiri. Kembali ke Sun Wukong, ia yang sudah tak berdaya berusaha diselamatkan oleh Pat Kai dengan menggunakan pil api Samadhi. Akan tetapi usahanya kali ini benar-benar sia-sia. Hingga pagi menjelang, Siluman Rusa kemudian mendatangi Wukong dan juga Pat Kai.
Ia memberitahu jika ia telah sadar akan kesalahannya. Ia juga meminta Patkai untuk segera menyelamatkan Biksu Tong karena jika terlambat guru mereka akan menjadi santapan para siluman. Namun dengan kondisi Wukong yang saat ini tak memungkinkan sehingga mereka berdua menyusup ke acara persembahan. Singkat cerita, persembahan daging Biksu Tong pun akan segera dimulai. Sementara Patkai dan Wujing juga telah sampai dan melakukan sebuah penyamaran menjadi salah satu dari para siluman. Namun sayangnya penyamaran mereka berdua terungkap dan mereka berdua juga berhasil ditangkap. Tanpa siluman rusa sadari jika sebenarnya Sun Wukong juga ikut bersama mereka. Sun Wukong kemudian berhasil membawa Biksu Tong pergi. Namun dengan kondisinya yang cukup parah, ia tak bisa berbuat banyak dan bahkan harus mengalami kekalahan yang menyedihkan. Karena tak tega dengan muridnya tersebut. Hanya di film ini saya melihat Biksu Tong berkorban untuk muridnya itu, guys. Biksu Tong kemudian memberikan tetesan darahnya pada Sun Wukong. Seketika itu pula Sun Wukong berubah menjadi mode sang raja kerasakti yang selalu lengkap dengan baju sirahnya. Pertarungan pun tak bisa lagi dihindarkan. Dengan mode keren seperti ini, tak ada satupun dari para siluman yang mampu untuk menandingi kekuatannya. Dan siluman rusa pun berhasil dimusnahkan. Seusainya pertempuran, kini kota BQ menjadi kota yang sangat damai. Bahkan sang raja pun berterima kasih atas pengorbanan yang telah mereka lakukan dan setelah itu mereka kembali melanjutkan misi mengambil kitab suci. Maka dari itu berakhir pula alur cerita dari film Journey to the West The BQ Land. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Scene pertama di awal film ini memperlihatkan di mana Wukong diusir oleh Biksu Tang karena sudah menghabisi banyak nyawa. Wukong menjelaskan jika orang-orang yang ia habisi merupakan jelmaan dari siluman dan untuk melindungi sang guru. Akan tetapi Biksu Tang tetap kukuh dan meminta Gokong untuk pergi dari hadapannya. Wukong pun pergi, namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan siluman, sebut saja siluman lendir, guys, karena tidak ada namanya di film ini. Siluman itu mengatakan jika dirinya menginginkan tubuh Wukong. Wukong pun mengeluarkan tongkat sakti dan bertarung melawan siluman tersebut. Dan seperti biasa, siluman abal-abal bukanlah tandingan Wukong dan ia berhasil mengalahkan siluman tersebut. Wukong yang melihat siluman itu sudah tumbang kemudian meminta kepada siluman itu untuk menunjukkan dirinya. Akan tetapi alih-alih siluman lendir itu muncul kembali, ternyata yang keluar adalah sosok Buddha yang menyerang Wukong. Dengan mudah Buddha tersebut berhasil mengalahkan Wukong dan film pun dimulai. Scene berpindah ke salah satu dewa bernama Huang Mei bersama pengawal pribadinya, sebut saja Dewa Bocil. Ia mendatangi Danau Merah untuk menemui siluman lendir yang terobsesi menjadi Wukong, yang ternyata diketahui jika siluman lendir tersebut merupakan makhluk ciptaan Huang Mei yang ia ciptakan untuk menggantikan Wukong mengambil kitab suci ke barat. Karena pada zaman dulu dirinya sangat ingin pergi ke barat dan memiliki kitab suci tersebut. Akan tetapi Buddha berkata lain sehingga ia hanya dijadikan dewa penjaga penjara surga, yang hal itu membuatnya melakukan sebuah pemberontakan dengan menciptakan Wukong palsu. Berharap ia akan mendapatkan kitab suci tersebut dari Wukong palsu itu nanti. Huang Mei kemudian berkata kepada siluman lendir jika dirinya bisa menjadi Wukong yang sang raja keras sepenuhnya jika dirinya memiliki hati batu yang ada pada Wukong, dan batu itu hanya Wukonglah yang dapat mengeluarkannya.
Kembali ke Wukong yang pada saat itu masih tak sadarkan diri dan ia kini menjadi tawanan di penjara surga. Wukong mulai sadar dari pingsannya dan berkata kenapa harus menggunakan penjara surga untuk memenjarakan siluman. Yang lantas hal itu disanggah oleh Dewa Bocil dengan mengatakan, siapa dirimu? Sumpah bocah tengil ini. Wukong pun menjawab jika dirinya sang Raja Kera, namun bocil itu tidak mempercayainya, bahkan ia menyebut Wukong dengan sebutan monyet liar dari gunung. Dan seketika itu pula Dewa Bocil ini menggetok kepala Wukong. Ia juga berkata berani-beraninya dirinya mengaku menjadi Wukong sang Raja Kera. Singkat cerita, Wukong yang mendengar hal itu pun mulai marah dan mencoba untuk mengeluarkan tongkat sakti yang ia miliki. Akan tetapi hal itu sia-sia dan dari sini ia juga baru menyadari jika kekuatannya kini telah hilang. Para pasukan Huang Mei melihat Wukong yang mulai memberontak kemudian menenangkan Wukong dengan cara menyerangnya. Wukong mulai berteriak memanggil sang Buddha, kemudian Huang Mei mulai menghampiri dan menyulurkan tangannya kemudian berkata, apakah tangan itu sama dengan tangan sang Buddha? Lantas Wukong mengingat kejadian pada saat itu yang ternyata Buddha itu merupakan jelmaan dari Huang Mei itu sendiri. Huang Mei berkata kepada Wukong jika ia kehilangan tongkat emas dan juga kekuatan gaibnya. Tidak hanya itu, Wukong juga tidak bisa kembali menjadi sang Raja Kera dikarenakan kekuatannya yang sudah musnah. Mendengar hal tersebut, Wukong kembali memberontak. Namun sayangnya hal itu sia-sia saja karena pasukan Huang Mei menyetrum Wukong hingga membuatnya tak berdaya. Singkat cerita, Huang Mei pun kemudian berkata kepada semua tawanan jika orang yang ada di hadapannya itu merupakan siluman yang mengaku-ngaku menjadi Raja Kera. Tidak hanya itu, siluman ini mengacau 3 alam dan itu merupakan dosa besar yang tidak bisa diampuni. Sehingga Wukong pun dijatuhi hukuman selama-lamanya di penjara surga. Setelah menyelesaikan ceramahnya tersebut, Wukong kemudian disiksa dengan bertubi-tubi hingga membuatnya pingsan. Scene berlanjut di mana Wukong mulai sadar dari pingsannya dan ia juga menyadari jika dirinya dikurung bersama manusia kera tua di ruangan tersebut. Wukong kemudian mencoba untuk membuka segel di tangannya, akan tetapi hal itu sia-sia saja. Hingga si kera tua berkata jika dirinya tidak akan bisa membuka segel tersebut kecuali dirinya sudah mati, maka segel itu akan terbuka dengan sendirinya. Mendengar hal tersebut, Wukong kemudian bertanya kepada si kera tua, apakah ia berasal dari gunung bunga dan buah atau yang biasa kita kenal dengan gunung Huaguo guys. Si kera tua pun marah karena Wukong menyebutkan tempat tinggalnya karena menurutnya tempat itu bukanlah tempat sembarangan dan itu merupakan tempat sang Raja Kera dilahirkan, yang tanpa ia sadari jika yang berada di hadapannya itu merupakan sang Raja Kera. Si kera tua tidak mengenali Wukong dikarenakan pada saat itu Wukong tidak kembali menggunakan gelang emas di kepalanya. Kemudian si kera tua menjelaskan jika rajanya kini sedang dalam perjalanan menuju barat untuk tugas yang sangat mulia, yaitu mengambil kitab suci bersama Biksu Tang. Hingga di tengah-tengah percakapan mereka datanglah kepala iblis utusan dari Huang Mei menemui mereka. Wukong yang kesal kemudian mencongkel mata iblis tersebut dan menginjak-injak mata tersebut. Si kera tua melihat hal itu sangat ketakutan karena dirinya takut jika Huang Mei mengetahui hal ini, maka dia akan marah besar. Akan tetapi Wukong mengatakan untuk tenang saja karena penjara ini bukanlah penjara yang asli. Kemudian Wukong bertanya kepada si kera tua bagaimana caranya agar dapat keluar dari penjara ini. Dan si kera tua itu menjelaskan jika satu-satunya cara untuk keluar dari penjara ini hanya dengan bertarung di medan tempur hidup dan mati. Dan jika Wukong ingin memasuki arena tersebut maka ia harus membunyikan gendang yang telah disiapkan. Tidak hanya itu, si kera tua kemudian berkata jika selama ini tidak ada satupun yang sanggup selamat dari arena tersebut. Akan tetapi tanpa basa-basi Wukong langsung membunyikan gendang tersebut untuk menantang dan melakukan pertarungan guys. Singkat cerita, pertarungan pun akan dilangsungkan dan musuhnya pun datang. Datangnya musuh tersebut membuat Wukong keheranan karena dia akan bertarung melawan Raja Siluman Kerbau, di mana diketahui jika Raja Siluman Kerbau merupakan kakak angkatnya.
Wukong yang percaya diri jika siluman kerbau tidak akan menyerangnya mengatakan kepada Huang Mei jika dirinya salah memilihkan musuh untuk Wukong. Namun belum selesai Wukong dengan bicaranya, tiba-tiba Wukong dihajar oleh Raja Siluman Kerbau yang kemudian diketahui jika siluman kerbau telah kehilangan semua ingatannya. Tidak hanya kepada Wukong melainkan juga kepada Dewi Kipas yang merupakan istrinya. Pertarungan yang sangat sengit terjadi di antara mereka. Dengan susah payah Wukong melawan Raja Siluman Kerbau, hingga pada suatu ketika siluman kerbau berhasil ia lumpuhkan. Huang Mei yang melihat jika siluman kerbau sudah kalah kemudian melemparkan pisau ke arah siluman kerbau. Akan tetapi perbuatan itu berhasil dicegah oleh Wukong. Di saat seperti ini masih saja Wukong memperdulikan kakak angkatnya itu, guys. Sungguh mulia hati si Wukong ini. Melihat Wukong yang terluka, kemudian Raja Siluman Kerbau kembali menyerang dan alhasil pertarungan ini hasilnya pun seri. Karena Wukong dan Siluman Kerbau sama-sama tidak sadarkan diri. Dan dari pertarungan ini pula si Kratua mulai menyadari jika manusia yang berada di hadapannya itu merupakan rajanya yang asli. Sang Kratua kemudian meminta maaf kepada Wukong karena ia tidak mengetahui jika yang bersamanya itu merupakan sang raja. Kemudian si Kratua menjelaskan jika seperginya Wukong Gunung Huaguo dikuasai oleh siluman gunung, sehingga membuat kera-kera yang berteduh di gunung itu mengungsi untuk menghindari amukan dari siluman gunung. Hingga pada waktu makan tiba, Wukong bertemu dengan Dewi Kipas. Akan tetapi Dewi Kipas bersikap dingin terhadapnya. Tak lama dari itu, Dewa Bocil datang dengan membawa satu manusia kera lain sebagai tawanan. Melihat hal itu, Wukong menanyakan siapa nama dari kera itu. Akan tetapi kera tersebut diam tanpa sedikit pun berbicara. Kera tua kemudian berkata jika kera yang baru datang ini mungkin bisu, dan ia memberikan nama kepada kera tersebut yaitu si telinga kecil. Setelah berbincang, kemudian Wukong mengajak kera tua dan kera bisu untuk menemui Dewi Kipas. Wukong kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi terhadap Raja Siluman Kerbau. Dewi Kipas kemudian menjelaskan jika ingatan Raja Siluman Kerbau telah disegel oleh Huang Mei, sehingga membuat Raja Siluman Kerbau kehilangan semua ingatan dan kesadarannya. Dewi Kipas juga menambahi jika segel itu akan terbuka jika Wukong berhasil menghancurkan tongkat surga milik Huang Mei, dan tongkat surga itu pula yang mengontrol segel kepada mereka semua. Hingga pada akhirnya Dewi Kipas, Wukong dan kedua kera lainnya memutuskan untuk bekerja sama untuk mengambil tongkat surga yang dimaksud dengan melalui lorong yang Dewi Kipas sudah siapkan sebelumnya. Mereka merencanakan aksi tersebut dengan matang. Wukong mengamati semua gerak-gerik para pasukan di sana sebelum melakukan tindakan. Tidak hanya itu, Wukong juga mengajari si kera bisu dengan seni bela diri yang baik, agar ketika sesuatu yang buruk terjadi maka mereka semua dapat melawan pasukan penjara. Mereka semua pun melakukan tugasnya masing-masing. Dewi Kipas menari-nari di depan Raja Siluman Kerbau yang membuat siluman kerbau yang hidung belang mulai terkagum-kagum. Sedangkan kera bisu bertugas untuk mengambil kunci tempat tongkat surga diletakkan, yang tak lain kunci itu berada di tanduk Raja Siluman Kerbau. Singkat cerita, kera bisu pun berhasil mengambil kunci tersebut, dan dengan segera mereka pergi dan masuk ke ruangan tempat tongkat surga itu diletakkan. Setibanya di dalam ruangan itu, Wukong lantas mengambil tongkat saktinya. Akan tetapi walaupun demikian, kekuatannya tetap saja tidak bisa kembali, yang membuatnya sedikit keheranan. Hingga tiba-tiba Huang Mei mengetahui dan langsung menyerang mereka berdua, hingga membuat mereka tak mampu lagi untuk berdiri. Tak lama kemudian, para pasukan Huang Mei datang dan menghabisi si kera bisu di depan Wukong. Di sisi yang lain, Huang Mei mulai menghasut si kera tua agar Wukong mau mengeluarkan hati batu yang ia miliki. Dengan imbalan, semua orang yang ditawan akan dikeluarkan dan akan dikembalikan ke Gunung Huaguo. Si kera tua pun menyetujui dan Wukong kini dibawa menghadap ke tempat Huang Mei untuk diadili. Si kera tua yang juga berada di ruangan itu mulai memprovokasi Wukong dengan mengatakan jika ia bukanlah sang raja kera, yang membuat Wukong pun sedih bukan kepalang. Hingga pada suatu ketika si kera tua kemudian meminta kepada Wukong untuk mengeluarkan hati batu yang ia miliki, guna untuk membuktikan jika dirinya adalah sang raja kera yang sesungguhnya. Mendengar hal tersebut, Wukong sangat emosi dan seketika ia mengambil pisau dan mengeluarkan hati batu tersebut dan diberikan kepada Huang Mei.
untuk membuktikan jika dirinya adalah sang raja kera sesungguhnya. Sedangkan Huang Mei yang sudah memegang hati batu milik Wukong mengatakan jika semua usahanya telah selesai dan kini Wukong sudah sepenuhnya menjadi kera biasa. Tidak hanya itu, apa yang ia lakukan ini semata-mata hanya ingin mengambil hati batu milik Wukong agar ia dapat memalsukan sang raja kera untuk mengambil kitab suci ke barat. Dan ketika kitab suci itu sudah didapatkan, maka Huang Mei akan mendapatkan kitab suci tersebut dengan seutuhnya. Si kera tua yang mendengar ucapan dari Huang Mei itu kemudian meminta untuk dibebaskan seperti yang sudah dijanjikan. Namun nyatanya ia tidak benar-benar dibebaskan dan itu hanya tipu muslihat yang disampaikan oleh Huang Mei. Hingga tiba-tiba si kera bisu kembali muncul dan hati batu milik Wukong dimasukkan ke dalam tubuh si kera bisu. Dan Huang Mei mengatakan jika siapapun yang menggunakan hati batu itu akan menjadi raja kera yang sesungguhnya. Dan kini kera bisulah yang dianggap menjadi sang raja kera karena sudah memiliki hati batu tersebut. Yang perlu kita ketahui guys, jika si kera bisu ini merupakan siluman lendir yang diciptakan oleh Huang Mei di awal film tadi. Singkat cerita, semua orang yang sudah terprovokasi itu pun mulai menyesali akan apa yang sudah mereka lakukan kepada Wukong. Bahkan Dewi Kipas sendiri menyalahkan si kera tua karena mempercayai ucapan dari Huang Mei. Dengan rasa bersalahnya, si kera tua kemudian membawa Wukong untuk keluar dari penjara itu. Akan tetapi setibanya mereka di luar gerbang, tiba-tiba salah satu pasukan Huang Mei mencoba untuk membunuh Wukong. Namun semua itu berhasil dicegah oleh si kera tua. Namun sayangnya mereka berdua kemudian dilempar dan tepat jatuh di lembah merah tempat siluman lendir itu diciptakan. Di sisi yang lain, Huang Mei menemui si kera bisu dan mengatakan jika kini dirinya sudah memiliki hati batu itu, maka kera bisu harus menanggung bebannya juga untuk mengambil kitab suci ke barat. Dan ketika kitab suci itu sudah berada di tangan kera bisu, maka dirinya harus memberikan kitab suci itu kepadanya. Kera bisu tersebut kemudian meminta kepada Huang Mei untuk segera membuka segel yang ia miliki agar dirinya bisa memiliki kekuatan Wukong yang sesungguhnya. Huang Mei yang percaya dengan makhluk ciptaannya itu pun dengan segera membuka segel yang mengurung kekuatan itu. Dan setelah segel itu terbuka, tiba-tiba si kera bisu berkhianat kepada Huang Mei dan melawannya hingga benar-benar membuat Huang Mei pun tewas seketika. Kembali ke kera tua yang menyesali akan apa yang sudah ia lakukan sehingga membuat Wukong menjadi seperti ini. Kemudian ia memutuskan untuk bunuh diri dan ia mengorbankan jiwanya untuk diberikan kepada Wukong. Yang hal itu benar saja bisa membangkitkan Wukong. Sesadarnya Wukong dari pingsannya, ia mendengar sebuah suara yang memanggilnya. Dengan tertatih-tatih, Wukong berusaha menggapai asal suara tersebut, yang ternyata suara itu berasal dari gelang emas yang pernah diberikan oleh sang guru. Dan seketika Wukong kembali mengingat semua orang-orang yang masih terkurung di penjara tersebut. Tidak hanya itu, Wukong juga mengingat saat dimana gurunya menasehati Wukong untuk tidak kembali membunuh. Dan seketika energi yang sangat luar biasa muncul masuk ke dalam diri Wukong. Di sisi yang lain, tepatnya di penjara, si kera bisu yang mengaku sebagai raja kera mulai mendeklarasikan jika dirinya adalah raja kera yang sesungguhnya. Apalagi kini dirinya memiliki hati batu milik Wukong. Akan tetapi banyak orang yang tidak menyetujui hal tersebut. Kemudian kera bisu menghajar semua orang-orang yang tidak mau mengakuinya sebagai raja kera. Raja Siluman Kerbau yang sudah mulai sadar mencoba untuk melawan. Akan tetapi dirinya sadar jika ia bukanlah tandingan si kera bisu, sehingga ia juga memutuskan untuk berlindung dari amukan si kera. Hingga pada suatu titik si kera menghukum satu orang yang tidak mau mengakuinya dan melempar orang tersebut keluar dari penjara. Akan tetapi bukannya terpental, orang tersebut nyatanya kembali ke penjara dengan tidak terluka sedikit pun guys. Dan tiba-tiba Wukong sang raja kera kembali muncul dengan gagah perkasa lengkap dengan baju zirah dan tongkat sakti yang menjadi senjata utamanya. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Terlihat meskipun tanpa hati batu, Wukong lebih unggul dari si kera bisu. Kera bisu yang mulai terdesak kemudian dinasehati oleh Wukong untuk berhenti akan obsesinya tersebut.
Akan tetapi si kera bisu tetap menyerang Wukong dan mereka kembali bertarung. Meskipun demikian, si kera bisu tetap tidak bisa mengalahkan Wukong. Kini Wukong sudah tidak membunuh lagi, bahkan ia lagi-lagi menyadarkan si kera bisu. Wukong kemudian berkata jika ia akan memberikan nama Raja Kera dengan senang hati jika kera bisu menginginkan gelar tersebut dan menghentikan keributan yang terjadi dan bersedia kembali pulang ke Gunung Huangbo. Mendengar ucapan dari Wukong, si kera palsu itu pun mulai menyadari akan kesalahannya. Ia pun menjelaskan jika dirinya berasal dari tempat ini dan ia juga diciptakan oleh Huang Mei dari tanah liat, dan dia pula yang merupakan siluman lendir di awal film. Setelah selesai menjelaskan semuanya, tiba-tiba si kera lendir itu pun berubah menjadi batu dan film pun selesai. Berakhirlah dari alur cerita film Monkey King 2020 guys. Jika ada yang salah saya mohon maaf, dan bila kalian suka dengan alur ceritanya silahkan subscribe aja. Bye bye. Film diawali dengan memperlihatkannya seorang pemuda bernama Li Yunxiang yang sedang adu balap dengan seseorang. Yunxiang yang merupakan pembalap terbaik di gengnya dapat mengalahkan semua musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Kasia. Kasia merupakan sahabat baik Yunxiang. Bahkan Yunxiang selalu menganggap Kasia sebagai adiknya sendiri. Ketika mereka berdua hendak pulang dari arena balapan, tak sengaja Yunxiang bertemu dengan lawan bertarungnya yang ternyata seorang wanita. Yunxiang mendatanginya dan mengajaknya untuk berkenalan. Akan tetapi wanita tersebut justru pergi meninggalkan Yunxiang dan tidak memperdulikannya. Sesaat kemudian seseorang yang menggunakan topeng mendatangi Yunxiang. Ia mengatakan kekagumannya pada Yunxiang. Ia juga meminta agar Yunxiang mau memperbaiki motor kesayangannya yang ada di tempat ini. Namun Yunxiang tak memperdulikannya dan justru ia pergi meninggalkan pria bertopeng tersebut. Scene kemudian berpindah ke sebuah kota bernama Donghai. Kota ini juga merupakan tempat tinggal Yunxiang dan teman-temannya, di mana pada saat ini kota Donghai sedang dalam krisis air bersih. Bahkan para warga kesulitan dalam mendapatkan persediaan. Berbeda dengan para kaum elit di mana mereka dengan mudahnya bisa mendapatkan air. Hingga pada suatu hari Yunxiang yang bekerja sebagai kurir barang ilegal mendapatkan tugas mengantarkan barang ke tempat klendi penguasa kota ini. Setelah mengantarkan barang ilegal tersebut, Yunxiang mensabotase persediaan air klendi. Hal itu membuat kebocoran air di kota. Para warga bahagia dengan kejadian ini karena dengan mudah kali ini mereka bisa mendapatkan air bersih. Pada keesokan paginya saat Yunxiang kembali bekerja, tak sengaja ia menemukan seekor kucing. Yunxiang mengambil kucing tersebut dan membawanya ke sebuah klub malam. Yang ternyata klub malam itu merupakan tempat Kasia bekerja sebagai penyanyi. Sebagai hadiah, Yunxiang memberikan kucing itu kepada Kasia dan mereka pulang bersama. Di tengah perjalanan secara tidak sengaja Yunxiang bertemu dengan pangeran ketiga klendi. Tanpa diduga sang pangeran tertarik dengan motor milik Yunxiang. Bahkan tak segan sang pangeran menawar motor Yunxiang untuk ia beli. Yunxiang tak memperdulikannya dan justru pergi begitu saja untuk menemui ayah dan juga kakaknya yang bernama Jinxiang. Pada saat makan malam, ayahnya menasihati Yunxiang agar berhenti dari pekerjaannya sebagai pengantar barang ilegal. Berkali-kali sang ayah tak henti-hentinya menasihati Yunxiang karena pekerjaan itu sangatlah berbahaya. Namun Yunxiang justru kesal dan ia meninggalkan meja makan. Kakaknya yang bekerja sebagai biro kepolisian juga sangat peduli terhadap masa depan Yunxiang. Ia menyampaikan hal yang sama seperti sang ayah dengan meminta Yunxiang untuk berhenti dari pekerjaannya karena pihak kepolisian sangat teliti dengan barang ilegal. Namun untuk kesekian kalinya Yunxiang justru memilih untuk pergi. Di tengah perjalanan Yunxiang mengetahui jika ada yang membuntutinya. Ternyata mereka adalah pangeran ketiga klendi dan para pasukannya. Merasa terancam, Yunxiang bergegas untuk melarikan diri. Namun sang pangeran yang terobsesi memiliki motor Yunxiang tak membiarkannya dengan mudah. Aksi heroik kejar-kejaran pun berlangsung di antara mereka.
Yun Xiang yang merupakan seorang pembalap dengan mudahnya menjatuhkan para pasukan Pangeran Di. Bahkan Pangeran Di sendiri dibuatnya tak berdaya menghadapi Yun Xiang. Sang pangeran yang tak terima dengan Yun Xiang mengeluarkan kekuatan magicnya. Dengan kekuatan es yang Pangeran dimiliki, ia berhasil membuat Yun Xiang terkapar. Tak hanya Yun Xiang, Kasa juga terluka karena tertimpa motor Yun Xiang. Tak puas dengan hal itu, sang pangeran juga membunuh kucing yang Yun Xiang berikan kepada Kasia di hadapan matanya. Setelah itu, Pangeran Di membawa motor Yun Xiang dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba serangan dari Yun Xiang membuat tangan Pangeran Di terluka. Melihat kejadian ini, Pangeran Di beserta pasukannya memutuskan untuk segera pergi. Dan setelah itu, Yun Xiang jatuh pingsan. Dari tempat yang lain, ternyata ada seseorang yang melihat kejadian ini. Siapakah dia? Nanti akan terjawab, guys. Sementara itu, di markas Klan Di, sang pangeran mencoba untuk menyembuhkan luka bekas pukulan Yun Xiang sebelumnya. Akan tetapi, luka itu tidak bisa disembuhkan. Penasehat Klan Di kemudian menelpon pimpinannya yang tak lain ayah dari sang pangeran untuk memberitahukan yang terjadi. Sedangkan Yun Xiang yang baru sadar dari pingsannya baru menyadari jika saat ini ia sedang berada di rumah sakit. Secara kebetulan ia juga bertemu lagi dengan wanita pembalap yang sebelumnya ia kalahkan. Wanita itu bernama Dr. Su. Dan dia juga ternyata seorang dokter di rumah sakit ini. Dr. Su memberitahu Yun Xiang jika yang membawanya ke rumah sakit adalah seseorang yang mengenakan topeng. Kemudian Dr. Su memeriksa luka Yun Xiang, akan tetapi keanehan mulai terjadi karena luka Yun Xiang yang sebelumnya kini telah sembuh dan menghilang. Tidak hanya itu, Yun Xiang juga melihat sesuatu yang sebelumnya telah terjadi dan seketika ia teringat dengan Kasia. Dengan segera ia mendatangi Kasia. Yun Xiang sangat sedih melihat keadaan Kasia yang kritis. Apalagi setelah ia mengetahui jika satu kaki Kasia harus diamputasi. Setelah itu ia dikagetkan lagi dengan kedatangan pimpinan dari Klan Di yang bermaksud untuk meminta maaf akan kelakuan putranya. Dan ia hendak mengembalikan motor yang sebelumnya diambil Pangeran Di. Bos Di juga memberikan kepingan emas yang sangat banyak agar Yun Xiang mau berdamai dengan mereka. Karena amarah yang begitu besar, Yun Xiang menolaknya dan justru pergi begitu saja. Bos Di yang tak terima dengan perlakuan Yun Xiang memerintahkan kepada pasukannya untuk segera menghabisinya. Sementara itu, sang kakak mengejar Yun Xiang dan menasehatinya agar mau berdamai. Namun secara tiba-tiba para pembunuh bayaran dari Klan Di datang untuk menyerang mereka berdua. Dan aksi kejar-kejaran pun kembali berlangsung, guys. Kini Yun Xiang sudah mulai terkepung dan tak mampu lagi melarikan diri. Dan diketahui ternyata para pembunuh bayaran yang mengejarnya bukanlah orang biasa, melainkan dua sosok siluman, yakni siluman ubur-ubur dan siluman ikan. Yun Xiang yang tak berdaya hendak dibunuh oleh kedua siluman ini. Namun secara tiba-tiba kekuatan apinya kembali muncul dan membakar kedua siluman ini. Siluman ubur-ubur tewas dengan seketika, namun tidak dengan siluman ikan. Ia masih mampu bangkit dan akan menghabisi Yun Xiang. Beruntungnya, pria bertopeng yang pernah bertemu dengannya di arena balap membantunya dan membunuh siluman ikan itu dalam sekejap. Yun Xiang menanyakan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun secara mengejutkan, pria itu memanggil Yun Xiang dengan nama Necha. Ia juga mengatakan jika di masa lalu mereka berdua sudah saling kenal. Dan setelah itu pria itu pergi meninggalkan Yun Xiang. Sepertinya pria bertopeng itu, Yun Xiang, membawa kakaknya ke rumah sakit. Dan lagi-lagi ia mengingat kembali kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Di tempat yang lain, ayah dari Pangeran Di yang tak lain adalah Raja Naga Laut Timur menunjukkan luka yang sama dengan putranya. Bahkan lukanya ini tak kunjung sembuh walaupun sudah 3000 tahun lamanya. Ia juga memberitahu putranya itu jika Yun Xiang merupakan reinkarnasi dari seorang dewa yang brutal bahkan kejam bernama Necha. Tidak hanya itu, penasehat Bos Di juga memberitahu pangeran jika pada zaman dahulu Pangeran Di sebenarnya telah terbunuh.
Namun ayahnya yang merupakan Raja Naga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempa tulang baja demi membangkitkan kembali pangeran. Dan kejadian itu membuat pangeran tidak bisa mengingat kembali masa lalunya. Maka dari itu selama ini Raja Naga selalu memantau kota Donghai untuk mencari tahu keberadaan reinkarnasi Necha. Bahkan tak sekan pasukan naga selalu membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai reinkarnasinya. Sementara itu, Yun Xiang menemui si pria bertopeng yang telah menyelamatkannya untuk mengetahui identitas Yun Xiang yang sebenarnya. Pria bertopeng ini kemudian menjelaskan jika semenjak kematian Necha dari 3000 tahun lalu, ia selalu bereinkarnasi. Dan kali ini dirinya lah yang menjadi reinkarnasi Necha. Necha dulunya merupakan dewa yang sangat kuat, namun ia selalu bersikap tengil. Pria bertopeng ini juga menjelaskan identitas asli dari pimpinan Kelendi dan juga putranya. Namun ketika Yun Xiang menanyakan siapa di balik pria bertopeng yang ada di hadapannya itu, si pria bertopeng justru tak menjawabnya. Maka dari itu, Yun Xiang pun memutuskan untuk pergi kembali ke rumah sakit untuk menemani kakaknya. Seperginya Yun Xiang, si pria bertopeng kedatangan seorang tamu. Secara mengejutkan, tamu yang datang adalah pimpinan Kelendi. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Pimpinan Kelendi meminta si pria bertopeng untuk menghabisi Yun Xiang. Dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan emas batangan yang sangat banyak. Namun si pria bertopeng justru memberikan banyak alasan dan ia akan mempertimbangkannya. Di tempat yang lain, Yun Xiang yang sedang menemani kakaknya diusir oleh sang ayah. Dengan kesal, ia pun keluar dari kamar kakaknya dan melampiaskan amarahnya dengan mengotak-atik motor kesayangannya itu. Namun sebuah ingatan kembali datang dan memperlihatkan di mana dulu Necha yang sebenarnya juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan sang ayah. Hal itu secara tidak sengaja membuat Yun Xiang mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya dan hampir saja membakar rumah sakit ini. Atas kejadian yang terjadi, Yun Xiang kembali menemui si pria bertopeng. Ia memintanya untuk menjadi gurunya agar ia bisa mengontrol kekuatan dewa yang ia miliki. Sebagai imbalan, Yun Xiang akan memperbaiki motor yang sebelumnya pernah ia minta. Tanpa menunggu lama, pria bertopeng tersebut pun menyetujuinya dan membawa Yun Xiang ke bengkel pribadinya. Di tempat ini, si pria bertopeng mulai melatih Yun Xiang agar bisa mengendalikan kekuatan api yang ia miliki. Hari berganti hari, Yun Xiang semakin bisa mengendalikan kekuatannya. Yun Xiang juga membuat sebuah baju Iron Man untuk mengontrol kekuatan dahsyat ini. Namun tak hanya itu, di sela-sela berlatih ia juga selalu mengingat Kasya. Bahkan ia juga membuatkan Kasya sebuah kaki palsu agar dapat membantunya kembali berjalan. Hingga pada suatu hari dirasa sudah cukup masa latihannya, Yun Xiang mengajak si pria bertopeng untuk latihan tanding dan mengajaknya berduel. Maka dari itu pertarungan di antara kedua pria ini pun berlangsung, guys. Dengan kekuatan tombak api yang sudah dipelajari Yun Xiang, ia dapat menandingi kekuatan si pria bertopeng. Bahkan ia berhasil melepaskan topengnya. Karena identitasnya sudah terbongkar, si pria bertopeng mengenalkan diri jika ia adalah siluman kera 6 telinga. Namun Yun Xiang mengatakan jika kera 6 telinga merupakan penipu yang sangat licik. Mendengar ucapan itu, kera 6 telinga pun sangat marah. Ia kemudian memprovokasi Yun Xiang dengan mengatakan jika dirinya adalah seorang pembawa masalah dan juga pembawa bencana. Karena merasa terancam, Yun Xiang mengeluarkan kekuatan Dewa Api Necha dari dalam tubuhnya. Namun usahanya itu sia-sia saja. Kera 6 telinga kemudian mengatakan jika Yun Xiang tidak bisa semena-mena mengeluarkan kekuatan api itu. Apalagi untuk saat ini Yun Xiang masih belum bisa menyatu dengan kekuatan Dewa Api Necha. Namun jika Yun Xiang memang ingin menguasai kekuatan yang sebenarnya, maka ia harus mendapatkan astranya kembali, yaitu Pita Langit dan juga api kosmik. Sementara itu, para pasukan Kelendi selalu mengintai Yun Xiang dan para teman terdekatnya. Suatu hari pada saat Yun Xiang berada di tempat kerjanya, ia didatangi oleh Dr. Su dan memberikan kabar jika kakaknya sudah sadar dari masa kritis.
Ia juga meminta Yun Xiang untuk memperbaiki motor miliknya itu. Namun secara tiba-tiba para pasukan Klendi datang dan menyerang mereka semua. Satu persatu para teman-teman Yun Xiang dapat ditumbangkan. Yun Xiang yang juga sudah terpojok hampir saja terbunuh. Namun beruntungnya salah satu temannya yang bernama Little Sik menolongnya. Namun sayang, Little Sik harus terluka karena serangan dari penasihat Klendi yang ternyata seorang siluman katak. Karena tidak ada pilihan lagi, Yun Xiang kemudian mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya di hadapan semua orang. Dan pertarungan pun tak terhindarkan, guys. Alhasil pertarungan ini dimenangkan oleh Yun Xiang berkat bantuan dari kekuatan Dewa Api Neca. Dan siluman katak pun akhirnya tak berdaya lagi. Sedangkan di tempat Pangeran Di, salah satu teman Yun Xiang yang bernama Ling mendatangi pangeran, yang ternyata ia telah berkhianat dan menawarkan diri untuk mencelakai Yun Xiang. Dengan imbalan 2 keping emas batang, pangeran meminta agar Yun Xiang segera dibereskan. Sementara itu Yun Xiang yang berada di tempat Kasia masih merasa bersalah akan apa yang sudah terjadi kepadanya. Dr. Su kemudian mendatangi Yun Xiang dan menenangkannya. Secara tidak sengaja, ternyata Kasia sudah tersadar dari masa kritis dan mendengar perbincangan mereka berdua. Merasa kecewa dengan kedekatan mereka, Kasia memilih untuk pergi dan menyendiri. Kasia hanya bisa meratapi nasibnya, namun secara tidak sengaja ia melihat Ling yang memasuki ruangan Little Sik untuk mensabotase baju armor Yun Xiang. Dan secara tiba-tiba pula Little Sik terbangun dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ling. Tanpa berpikir panjang, Ling pun langsung menghabisi Little Sik. Namun sayangnya Kasa yang menyaksikan aksi tersebut diketahui oleh Ling. Ling langsung mengejarnya tanpa ampun. Dengan kaki yang pincang, Kasa terus melarikan diri dan meminta pertolongan. Namun secara tidak sengaja pula sebuah ledakan kembali terjadi dan ternyata ledakan tersebut diakibatkan oleh serangan pasukan Klendi yang mencoba untuk menghancurkan rumah sakit. Sementara Yun Xiang mencoba untuk menyelamatkan para pasien yang masih terjebak. Dari arah yang lain, para pasukan monster Klendi terus menyerang rumah sakit ini. Yun Xiang yang mulai menyadari jika apa yang terjadi akibat serangan Klendi semakin marah besar. Dengan amarah yang sangat kuat, Yun Xiang mengeluarkan Dewa Api Neca dari dalam tubuhnya. Yun Xiang kemudian menghancurkan bom-bom yang telah dilemparkan. Namun salah satu armor dari salah satu bagian tubuhnya mulai terlepas. Dan salah satu bom berhasil meledakkan rumah sakit itu. Kejadian-kejadian tersebut membuat Yun Xiang semakin menjadi-jadi dan mulai menghajar para pasukan Klendi hingga tak tersisa sedikit pun. Namun nyatanya masalah ini belum selesai karena secara tiba-tiba seorang wanita siluman muncul dan langsung menyerang Yun Xiang. Dan untuk kesekian kalinya ia berhasil mengalahkan wanita tersebut berkat kekuatan api milik Neca. Sementara itu ayah Yun Xiang yang mengetahui kejadian ini mulai menyadari siapa jati diri anaknya tersebut. Namun sayangnya sang ayah harus sekarat karena diakibatkan bom yang meledak sebelumnya. Di sela-sela ajalnya mau menjemput, sang ayah menyampaikan kebanggaannya kepada Yun Xiang setelah melihat kejadian yang terjadi. Ia juga berpesan agar Yun Xiang terus berjuang untuk melindungi orang-orang. Dan setelah itu ayahnya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan rasa dendam yang membara atas kematian sang ayah, Yun Xiang lalu pergi untuk membalaskan dendam. Sementara itu, Kera Enam Telinga mendatangi markas Klendi. Ia dikejutkan dengan terdapatnya 2 ekor siluman air yang bekerja di tempat ini. Dan kini ia mulai menyadari jika kekeringan yang terjadi di kota Donghai akibat diserap oleh kedua siluman ini dan dipindahkan ke markas Klendi, agar kekuatan pimpinan Klendi bisa kembali sepenuhnya. Kedua siluman air melakukan ini semua hanya karena anaknya disandra oleh pimpinan Klendi yang tak lain adalah Raja Naga. Raja Naga yang datang kemudian menginterogasi Kera Enam Telinga atas meningkatnya kekuatan Yun Xiang. Dan untuk kesekian kalinya Kera Enam Telinga menyampaikan beberapa alasannya. Namun sayang, Raja Naga sudah mengetahui jika selama ini Kera Enam Telinga lah yang melatih Yun Xiang dan secara tiba-tiba
wanita siluman yang menyerang Yunxiang sebelumnya datang untuk menyerang Kera Enam Telinga. Dan dengan kekuatan pita langit juga, Kera Enam Telinga berhasil dilumpuhkan. Namun secara tiba-tiba Yunxiang datang dan sudah membantai habis para pasukan Kelendi. Yunxiang langsung menyerang mereka semua. Akan tetapi serangannya kali ini berhasil dicegah oleh Raja Naga dengan kekuatan pita langit. Amarah dan dendam yang begitu kuat semakin menyelimuti Yunxiang dan membuat pita langit itu pun berhasil dilepaskan. Semua orang pun terkejut tanpa terkecuali Kera Enam Telinga. Karena merasa kekuatannya belum mampu untuk menandingi Yunxiang, akhirnya Raja Naga memutuskan untuk mundur. Sementara itu Pangeran ketiga Kelendi bermaksud untuk menahan Yunxiang dan akan bertarung dengannya. Dan pertarungan kekuatan es dan kekuatan api akhirnya berlangsung, guys. Pangeran Di merubah wujudnya menjadi naga, namun Yunxiang dengan kekuatan Dewa Api yang sudah biasa ia kendalikan berhasil mengalahkan Pangeran Di dengan menarik tulang baja yang pangeran miliki, dan hal itu membuat pangeran pun tewas seketika. Namun lagi-lagi siluman wanita yang sebelumnya menyerang Yunxiang kembali datang untuk menyerang. Beruntung untuk kedua kalinya juga Yunxiang berhasil diselamatkan oleh si Kera Enam Telinga. Kera Enam Telinga hendak membunuh wanita siluman ini dengan tongkat kecilnya. Namun hal itu berhasil dicegah oleh Yunxiang. Yunxiang kemudian menanyakan siapa sebenarnya wanita tersebut dan mengapa ia mengincarnya. Si Kera Telinga kemudian menjelaskan jika wanita ini merupakan wanita siluman awan merah yang merupakan murid dari iblis Shiji. Wanita siluman ini memiliki dendam yang sangat besar kepada Yunxiang. Karena di masa lalu Yunxiang yang sebagai Necha telah membunuh saudarinya. Siluman wanita kemudian memprovokasi Yunxiang dengan mengatakan jika Necha di masa lalu merupakan seorang pembawa bencana. Yunxiang kemudian mengingat kembali masa lalunya sebagai Necha, di mana pada zaman dahulu ia menentang Istana Langit dan juga kedua orang tuanya. Menyadari kelakuannya di masa lalu, Yunxiang kemudian meminta kepada si Kera Enam Telinga untuk melepaskan wanita siluman itu. Dan ia menanyakan kepada Kera Enam Telinga mengapa ia selalu membantunya selama ini. Kera Enam Telinga kemudian menjelaskan jika pada zaman dahulu ia berteman baik dengan Necha. Bahkan kali ini ia juga menunjukkan identitas aslinya yang tak lain adalah Sun Wukong sang legendaris yang selama ini telah menyamar untuk menemukan reinkarnasi Necha. Wukong juga menjelaskan jika pita langit yang digunakan oleh Raja Naga dulunya merupakan kekuatan astra milik Necha. Ia juga menunjukkan jika lubang yang ada di hadapannya itu mengarah ke Istana Naga Laut Timur. Di sana banyak naga sungai yang sengaja dikurung oleh Raja Naga untuk memperkuat pil naganya. Dan kekeringan yang terjadi selama ini karena Raja Naga mengambil semua air untuk diberikan kepada naga sungai. Karena sejatinya naga sungai selalu membutuhkan air bersih. Selendang astra milik Necha juga selama ini digunakan untuk mengurung naga sungai tersebut. Wukong juga menjelaskan jika saat ini Yunxiang tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan Dewa Api Necha yang sesungguhnya hanya keluar pada saat Yunxiang marah saja. Dan ketika ia ingin membantu seseorang, maka kekuatan itu akan menghilang. Maka dari itu Yunxiang tidak bisa lagi menggunakan kekuatan astranya. Mendengar ucapan Wukong, Yunxiang kemudian kembali ke rumah sakit dan meminta maaf kepada kakaknya atas semua yang telah terjadi. Secara tiba-tiba pula Ling kembali muncul dan mulai memprovokasi semua orang yang ada. Ia mengatakan jika kematian Little Six akibat ulah Yunxiang. Kasia yang ternyata masih hidup tiba-tiba datang dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, di mana kematian Little Six murni karena dibunuh oleh Ling. Tidak hanya itu, lepasnya baju armor milik Yunxiang juga karena telah disabotase olehnya. Karena merasa terancam dengan cepat, Ling menyandra Kasia. Beruntungnya Kasia dapat melepaskan diri dan membuat Ling terjatuh hingga tewas.
Setelah itu Yun Xiang mendatangi makam ayahnya dan meminta maaf atas semua perbuatannya. Sang kakak, Kasha dan juga Dr. Su menenangkan Yun Xiang dan menyemangatinya. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk melawan Raja Naga dan mengembalikan air yang selama ini telah diambil dari para warga Donghai. Berkat bantuan seekor hiu, ia berhasil melewati para pasukan yang menghadangnya. Bahkan, ia juga berhasil diantarkan ke tempat Raja Naga berada. Di tempat itu, ia melihat sebuah pil naga yang sudah disiapkan. Bahkan, ia juga melihat dua siluman air yang terikat dengan astra pita langit miliknya. Ia berusaha untuk menarik pita langit itu, namun sayangnya kekuatan yang ia miliki tak sanggup untuk membukanya. Kemudian Raja Naga dan siluman awan merah kembali datang, dan ternyata mereka telah menyandra Dr. Su. Yun Xiang kemudian menyerang Raja Naga, akan tetapi kekuatan dewa milik Raja Naga sangatlah kuat dan membuatnya terpental. Yun Xiang yang melihat Dr. Su dalam masalah, ia kembali bangkit. Dengan sekejap, ia berhasil menghabisi siluman awan merah. Ia juga menyerang Raja Naga hingga membuat Raja Naga pun terbakar. Yun Xiang yang terluka kemudian disembuhkan oleh siluman air. Namun apa yang terjadi? Ternyata Raja Naga masih hidup dan membunuh siluman air itu. Dengan wujud naga, Raja Naga memakan pil naga yang merupakan sumber kekuatannya. Hal itu juga membuat para naga sungai terlepas dan menuju daratan Donghai. Yun Xiang tak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk menahan pita langit itu. Namun sayangnya pita langit tersebut justru terbakar. Semua naga air akhirnya berhasil melepaskan diri dan mengakibatkan tsunami yang sangat besar terjadi di kota Donghai. Semua warga mulai panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Yun Xiang yang sudah tak berdaya hendak dibunuh oleh Raja Naga. Namun Yun Xiang tak menyerah begitu saja. Hingga tak lama kemudian kekuatan api dewa yang sebenarnya kembali muncul dan membuat Raja Naga pun tewas seketika. Namun sayangnya karena hal itu pula Yun Xiang pun akhirnya sekarat. Dr. Su hanya bisa menangis melihat keadaan Yun Xiang yang sudah tak berdaya lagi. Secara tiba-tiba Yun Xiang terbangun dan sudah berada di alam yang lain. Ia juga bertemu kembali dengan jiwa Neca yang sebenarnya. Di sela-sela ia tak berdaya, ia meminta kepada jiwa Neca agar dapat menyelamatkan orang-orang di kota Donghai. Dan setelah itu Yun Xiang hidup kembali dan kali ini ia berhasil mengembalikan kekuatan astra pita langit miliknya. Dengan kekuatan astra itu Yun Xiang berhasil mengikat semua naga air yang membuat bencana. Dan pada akhirnya tsunami itu pun berhasil dihentikan. Setelah itu ia bersama Dr. Su kembali ke kota dan ia juga sudah disambut oleh Sun Wukong. Yun Xiang kemudian mengatakan kepada Wukong jika ia adalah Neca yang sesungguhnya. Wukong juga meminjamkan motor yang telah dimodifikasi oleh Yun Xiang sebelumnya dan film pun tamat. Dengan ini berakhirlah alur cerita film Neca Reborn kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Film diawali dengan dijelaskannya jika pada zaman dahulu seorang raja kera bernama Sun Wukong mendatangi istana langit dan menantang semua pasukan langit untuk berperang. Para pasukan langit yang dikerahkan tak ada satupun yang mampu menandingi kekuatan Sun Wukong. Hingga Buddha turun tangan dan menghukumnya di lembah gunung 5 jari selama 500 tahun. Kemudian scene berpindah ke seorang pria dengan membawa anak dan juga istrinya pergi ke sebuah bukit tinggi.
Di tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh sekawanan monster yang langsung menyerang mereka semua. Sang ayah meminta istrinya untuk melindungi buah hati mereka sementara ia melawan para monster-monster tersebut. Namun naasnya, sang ayah tak mampu melawan banyaknya para monster dan ia pun harus merenggang nyawa. Mengetahui kematian suaminya, sang istri yang tak mau mati sia-sia kemudian memutuskan untuk terjun ke bawah tebing dengan membawa putranya. Sang ibu entah bagaimana keadaannya sementara sang anak berhasil ditemukan oleh seorang kakek tua yang berada di pinggir sungai. Kakek itu kemudian membawanya pergi untuk dirawatnya dan film ini pun baru saja dimulai. Beberapa tahun pun mulai berlalu, sang anak kini tumbuh menjadi remaja dan diberi nama Liu Er oleh sang kakek yang tak lain merupakan seorang biksu. Sang kakek memperingatkan Liu Er untuk tidak bertingkah nakal mengingat mereka merupakan seorang biksu yang taat akan aturan Buddha. Hingga tak berselang lama, obrolan mereka terhenti ketika langit berselimut awan hitam muncul disusul dengan datangnya para monster untuk menculik anak-anak dari para warga. Para warga yang berusaha melawan nyatanya tak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi kekuatan para monster-monster itu. Liu Er berusaha menolong seorang anak wanita yang hendak diculik dengan melawan para monster tersebut. Setelah berhasil mendapatkan anak wanita itu, ia pun segera melarikan diri bersama dengan sang kakek. Akan tetapi, persembunyian mereka berhasil ditemukan oleh sekawanan para monster tersebut. Singkat cerita, Liu Er bersama anak perempuan itu terpisah dengan sang kakek. Secara tidak sengaja pula, mereka berdua kemudian tergelincir dan meluncur ke arah tebing dengan mengendarai sepotong kayu. Akan tetapi para monster-monster tersebut terus memburunya tanpa henti. Karena ketakutan, Liu Er kemudian memasuki sebuah gua dan ia melihat sebuah penampakan benda bercahaya biru berbentuk sebuah tangan. Liu Er memegang cahaya biru tersebut dan meninggalkannya. Namun tiba-tiba tangan itu seketika retak dan batu bercahaya itu pun mulai runtuh. Dengan runtuhnya batu tersebut, para monster juga menyadari keberadaan Liu Er. Mereka terus mengejar dan memburunya. Liu Er kini sudah terdesal dan tak bisa melarikan diri lagi. Kemudian sesuatu muncul dari bawah bebatuan dan langsung menyerang kawanan para monster-monster itu. Orang itu adalah Sun Wukong yang telah terbebas dari hukumannya. Singkat cerita, seusai dari pertempuran itu, Sun Wukong pergi untuk menikmati kebebasannya. Sun Wukong juga menggunakan kekuatannya untuk terbang, namun nyatanya kekuatan yang ia miliki belum sepenuhnya kembali dikarenakan segel rantai pemberian Buddha masih terikat di tangan Wukong. Sun Wukong berusaha untuk membuka segel itu, akan tetapi sekuat apapun ia berusaha, segel itu juga semakin menguat. Sun Wukong kemudian berbicara pada Buddha agar membuka segel itu, karena ia sudah menjalani hukuman selama 500 tahun lamanya. Sementara itu, Liu Er yang mengetahui jika orang yang ada di hadapannya adalah Sun Wukong, kemudian mengikuti kemana arah Sun Wukong pergi. Selama di perjalanan, Liu Er menanyakan banyak hal pada Wukong yang membuat Sun Wukong kesal dan beberapa kali berusaha untuk meninggalkan Liu Er. Namun usaha Wukong itu sia-sia, seakan-akan mereka bertiga sudah ditakdirkan untuk melakukan perjalanan bersama. Merasa tidak ada pilihan lain, akhirnya Sun Wukong mengizinkan mereka berdua untuk pergi bersama. Singkat cerita, tak jauh dari perjalanan mereka, Dewa Gunung yang menerima perintah Buddha untuk selalu menjaganya menjelma menjadi siluman batu dan langsung menyerang Wukong. Karena ia merasa jika Wukong telah melarikan diri dari hukuman. Sun Wukong yang angkuh langsung menantang Dewa Gunung untuk bertarung. Nyatanya, Dewa Gunung sudah mengetahui jika setengah kekuatan Wukong kini telah menghilang. Dewa Gunung terus memberikan serangan pada Wukong yang hendak melarikan diri. Karena tak bisa melawan, Sun Wukong hanya bisa menahan serangan demi serangan yang diberikan oleh Dewa Gunung. Menyaksikan kejadian tersebut, Liu Er tak tinggal diam. Liu Er yang melihat sebuah segel di punggung Dewa Gunung langsung menaikinya untuk membuka segel tersebut. Selagi Dewa Gunung sibuk dengan tingkah Liu Er, Sun Wukong menggunakan kesempatan itu untuk melempar Dewa Gunung ke bawah tebing. Akan tetapi, sayangnya rantai pengikat di tangan Wukong berhasil diraih oleh Dewa Gunung sehingga mereka bertiga kini mulai bergelantungan.
Liu Err yang masih berada di punggung Dewa Gunung kemudian berhasil melepaskan segel itu. Seketika Dewa Gunung pun hancur dan jatuh berkeping-keping. Naasnya, Liu Err juga ikut terjatuh bersama Dewa Gunung. Sementara itu, di tempat yang lain, pasukan para monster melaporkan adanya Sun Wukong pada sang pimpinan. Namun, mereka semua masih belum mengetahui apakah itu benar Sun Wukong ataukah bukan. Maka dari itu, sang pimpinan kemudian merubah wujud dua monsternya menjadi bentuk manusia untuk menjebak mereka semua. Kembali ke Liu Err, ia yang terjatuh ke bawah jurang ternyata sempat diselamatkan oleh Sun Wukong. Setelahnya, Sun Wukong masih berusaha untuk membuka segel Buddha yang ada di tangannya dengan segala cara. Namun usaha yang ia lakukan lagi-lagi harus digagalkan oleh Liu Err yang selalu bertingkah nakal. Semua jebakan untuk membuka segelnya justru mengenai dirinya sendiri yang membuat Sun Wukong kesal tak karuan. Tak berselang lama, Liu Err kemudian melihat sebuah kuil. Ia pun memasuki kuil tersebut dan melihat seseorang yang menyamar menjadi patung Buddha. Orang itu kemudian berusaha untuk menakuti Sun Wukong dengan membacakan mantra. Namun seketika orang itu berubah menjadi manusia babi. Liu Err memberitahu manusia babi itu jika orang yang ada di hadapannya itu adalah Sun Wukong, sang raja keras sakti. Karena tak percaya jika orang itu adalah Sun Wukong, manusia babi itu mengajak Sun Wukong untuk bertarung. Namun dengan sekali pukulan saja ia langsung menyadari jika yang ada di hadapannya itu benar-benar Sun Wukong. Dan fakta pula manusia babi itu merupakan Jenderal Tianfeng yang pada 500 tahun lalu dilempar oleh Sun Wukong ke bumi dan jatuh di kandang babi. Kejadian itu merubahnya menjadi babi kecil. Singkat cerita, dengan bertemunya kembali mereka, Jenderal Tianfeng terus mengikuti kemana Sun Wukong dan Liu Err pergi. Untuk mempermudah saja, manusia babi itu kita sebut saja Patkai, guys. Secara tidak sengaja, Patkai hampir saja menjatuhkan Liu Err ke bawah tebing yang ternyata tebing itu merupakan sarang naga putih. Naga putih yang bangkit hampir saja memakan Liu Err. Beruntung pada saat itu, Sun Wukong berhasil menghalanginya. Sun Wukong kemudian meminta semuanya untuk tidak melakukan pergerakan. Seketika naga putih itu pun pergi. Sun Wukong yang kesal kemudian memarahi Patkai dan hampir saja menjadikan Patkai sebagai makanan Dewa Putih. Akan tetapi naga putih itu berlalu pergi dan menjauh dari mereka. Setelah kejadian yang terjadi, akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya tiba di sebuah penginapan milik para monster yang telah dirubah wujudnya menjadi manusia itu. Liu Err maupun Patkai tak ada satupun dari mereka berdua yang menyadari jika penjaga kedai itu merupakan seorang monster. Berbeda dengan Sun Wukong yang mulai curiga dengan tingkah mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun menginap di penginapan tersebut. Di tengah malam, Patkai yang kelaparan berusaha untuk mencuri makanan. Akan tetapi, usahanya itu diketahui oleh salah satu monster yang langsung akan menyerang Patkai. Namun demikian, Patkai berhasil membuat monster itu pun pingsan. Karena tak ingin ketahuan, Patkai menggunakan kekuatan merubah wujudnya untuk menyamar menjadi si monster pria. Namun ketika Patkai mengetahui jika wanita penjaga penginapan itu merupakan pasukan monster, Patkai tak bisa lagi menahan kekuatan merubah wujudnya. Yang lantas ia pun akhirnya diketahui oleh wanita itu. Singkat cerita, wanita tersebut hendak menyerang Patkai. Akan tetapi Sun Wukong yang selalu waspada berhasil menghalau serangan dari wanita monster tersebut. Seketika, langit kembali diselimuti awan hitam dan para monster kembali bermunculan untuk mengepung mereka semua. Pada akhirnya, pertempuran tak bisa lagi dihindarkan, guys. Serangan demi serangan Sun Wukong harus hadapi. Sementara si wanita monster memanfaatkan kesibukan Sun Wukong untuk menculik anak wanita yang dibawa oleh Liu Err. Sun Wukong meminta Patkai untuk melindungi mereka berdua dan memerintahkannya untuk segera melarikan diri. Sesaat kemudian, pimpinan dari para monster itu pun datang dan mengeluarkan pasukan terkuatnya. Hanya dengan berbekal tongkat bambu, Sun Wukong melawan para pasukan monster itu. Meskipun demikian, tak ada satupun dari para monster itu yang merupakan tandingan Sun Wukong. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan sebuah perahu. Namun pada kenyataannya masalah tak sampai di situ saja. Pimpinan dari para monster itu kembali menyerang mereka berempat. Sun Wukong yang kekuatannya tidak kembali sepenuhnya tentunya bukanlah tandingan pimpinan para monster. Ia dibuatnya tak berdaya.
Setelah itu pimpinan para monster itu pun pergi dengan menculik anak wanita yang dibawa oleh Liu Er dan meledakkan perahu mereka. Beruntungnya mereka bertiga masih bisa selamat dari kejadian yang sangat mengerikan itu. Liu Er kemudian memohon pada Wukong untuk menyelamatkan anak gadis yang telah diculik oleh para monster. Akan tetapi Sun Wukong yang tak percaya diri tak menghiraukan permintaan Liu Er. Dengan rasa kecewa, Liu Er pergi menyelamatkan anak gadis itu sendiri dengan mengikuti para monster yang berkeliaran di tengah hutan. Selagi Liu Er pergi, Sun Wukong mulai terdiam dan berusaha kembali untuk membuka segel kekuatannya. Dengan cara apapun Sun Wukong lakukan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena putus asa, Sun Wukong kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Ia kemudian mengingat semua perkataan Liu Er yang mengingatkan Sun Wukong dengan jati dirinya. Merasa bersalah dengan keputusannya itu, Sun Wukong akhirnya membulatkan tekad untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu di tempat para monster, pimpinan dari para monster itu sedang melangsungkan upacara penumbalan para anak-anak yang telah mereka culik. Liu Er yang menyamar berhasil ditemukan keberadaannya oleh salah satu monster penjaga di sana. Liu Er berlari sebisa mungkin. Namun ia yang melarikan diri itu kemudian terjebak di sebuah jembatan. Beruntung ia berhasil ditolong oleh sang kakek yang telah mencarinya selama beberapa hari terakhir. Namun sayangnya mereka berdua justru terjatuh dan mengenai anak-anak yang telah terkurung. Dengan kejadian itu pula ritual itu pun berhasil dihentikan akibat ulah Liu Er dan sang kakek. Singkat cerita, sang pimpinan para monster yang murka karena rencananya telah digagalkan langsung menyerang Liu Er. Ia kemudian hendak membuang Liu Er ke dalam jurang. Beruntung Sun Wukong dan Pat Kai datang dengan menunggangi naga putih. Sun Wukong kembali bertarung melawan pimpinan para monster tersebut. Meskipun setengah kekuatannya tersegel, nyatanya Sun Wukong mampu membuat pimpinan para monster itu kewalahan. Pimpinan para monster itu pun terjatuh ke dalam jurang. Namun nyatanya masalah tak sampai di sini karena pimpinan para monster itu kembali muncul dengan wujud yang sangat jelek dan juga mengerikan. Monster itu kemudian tanpa hentinya memburu Liu Er. Wukong berusaha melawan monster ulat itu, akan tetapi ia justru disiksa habis-habisan oleh sang monster. Liu Er berusaha untuk mengalihkan perhatiannya untuk menolong Wukong. Liu Er kemudian berlari menjauh, akan tetapi ia terus dikejar dan diburu oleh monster mengerikan itu. Seketika Liu Er pun terdesak. Sun Wukong kemudian bangkit untuk menolong Liu Er. Namun kekuatannya yang masih setengah kalah cepat dengan kekuatan sang monster. Alhasil Liu Er pun dihempas dan terkubur di dalam kumpulan batu. Wukong berusaha mencari Liu Er. Namun naasnya Liu Er sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Sun Wukong menangis dengan kematian Liu Er. Rasa amarah, rasa dendam akan kematian Liu Er membuat Sun Wukong akhirnya berhasil mengembalikan semua kekuatannya. Ia kemudian berubah menjadi Raja Keras Sakti yang lengkap dengan baju zirah yang selalu ia kenakan. Pertempuran epik akan kembali terjadi, guys. Dengan semua kekuatan yang telah dimilikinya, monster jelek itu pun berhasil dimusnahkan. Sesaat kemudian, suara Liu Er kembali berkumandang dan film pun telah berakhir, guys. Sungguh ending yang cukup membagongkan. Namun tak perlu khawatir karena di akhir cerita diperlihatkan jika Liu Er berhasil diselamatkan. Meskipun seluruh tubuhnya kini dibalut dengan perban. Dan para anak-anak yang telah diculik akhirnya bisa dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada request karena saya sudah kehabisan topik, bolehlah komen di kolom komentar. Bye-bye.